Firman Tuhan kita ambil dari dua bagian, saudara. Bagian pertama dari kitab Mazmur 42, ayat 1 sampai 5. Saya bacakan, jemaat dengarkan. Mazmur 42, ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makanan siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka yang melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bagian kedua, firman Tuhan kita ambil dari Matius pasal 6, ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpul bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Mari jemaat sekalian, kita doa sebentar. Tuhan, terima kasih. Kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja. Terjemahkan firman itu ke dalam bahasa sehari-hari kami ya Tuhan, supaya kami kuat dalam Engkau mengarungi dunia yang kami hidupi ini. Terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir. Tuhan bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman lewat Zoom. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, apa kabar saudara? Semoga semua sehat ya saudaraku ya. Nah saudara sekalian, COVID itu sudah sangat rendah. Hanya sebagian kecil saja yang masih ada, saudaraku. Jakarta masih ada. Kalau di Perth masih ada, saudaraku ya. Nah, di Korea Utara kayaknya banyak, saudaraku. Jadi COVID ini udah meredah. Jadi kita beranggapan udah oke. Memang kelihatannya sudah oke. Perjalanannya sudah mulai ramai di mall, di mana-mana, saudaraku. Tapi saya ingin mengajak jemaat untuk merenung sebentar. Saudara-saudara, ternyata dampak negatif daripada COVID itu tidak sekedar terjadi pada saat kita mengalami COVID, saudaraku. Ternyata dampaknya itu bisa muncul pada saat pasca COVID. Nah, ini dia, jemaat sekalian, ini dia. Rupa-rupanya, saudaraku ya, tekanan yang kita alami, pressure yang kita alami pada zaman COVID itu, saudaraku, kira-kira 2 tahun lebih itu, saudaraku, dia munculnya di pasca COVID, saudara sekalian. Wah, ini cukup repot.
Baik, ini saya melihat beberapa hal yang masuk kepada saya, ya keluhan jemaat lah saudaraku. Saya tidak menyebut siapa jemaatnya, tapi ini menjadi kasus kita bersama jemaat sekalian. Satu, ada seorang sebaya, dia telepon sambil nangis, ya, Pak, saya ini terlibat robot trading. Uang yang saya selama ini 5 sampai 8 tahun saya dapat itu habis semua, Pak. Habis semua. Saya ikut robot trading ini karena saya nggak tahu bagaimana harus kerja. Kerja saya sudah habis karena COVID. Tidak bisa kerja lagi. Saya jobless. Dengan uang yang saya ada, tabungan saya itu, saya irit, saya jaga, saya kerja rajin, Pak. Tapi saya pikir saya bisa main di situ. Saya cukup pintar di bagian robot trading begitu. Waktu saya main di situ, habis semua, Pak. Habis semua, Pak. Wah, kasihan loh dia nangis, saudaraku. Habis semua, Pak. Saya itu 3 bulan ini, Pak Pendeta, air mata saya udah, ini laki-laki nih, ini laki-laki. Air mata saya udah tiap hari saya nangis. Saya nggak tahu harus buat apa lagi. Dan dia share lebih menakutkan adalah robot trading ini dikelola oleh rohaniawan saya, Pak, begitu. Jadi orang yang mengelola itu adalah notabene-nya pelayan Tuhan, begitu. Mungkin itu pendeta, hamba Tuhan, begitu. Saya ikut di situ, Pak, karena saya percaya dia. Ternyata kenyataannya seperti ini. Saya sudah habis uang, saya sudah menangis setiap hari, rohani saya ambruk, kepercayaan saya ke pendeta pun hancur. Saya sebenarnya nggak mau hidup lagi, Pak Pendeta. Saya nggak mau hidup. Kalau bisa, saya mau habisin diri ini aja. Dia share gitu loh, saudaraku. Kasian banget ya. Itu satu. Yang kedua, saudara sekalian, yang kedua ini seorang ibu dia sharing. Sekian puluh tahun saya hidup bersama keluarga, sama suami. Tekanan yang saya terima itu sudah nggak tanggung-tanggung, Pak Pendeta. Saya tahan, sampai hari ini. Umur saya sudah tinggi, begitu. Toh suami saya tetap memperlakukan saya seperti ini. Tidak ada respeknya sama sekali. Memperlakukan saya itu kayak pembantu seperti itu. Ya. Saya sakit hati sekali, Pak Pendeta. Apalagi zaman COVID seperti ini ya. 2 tahun lalu, 2 tahun COVID itu ya. Uang yang diberi kepada saya itu dipotong tinggal sedikit sama dia. Ya. Seolah-olah saya ini nggak perlu makan, saya perlu belanja, saya perlu kasih orang-orang saudara saya yang kasihan sekali. Dipotong sampai saya nggak tahu harus buat apa dengan uang segitu. Ya. Saya tertekan sekali. Saya nggak tahu bagaimana saya harus hidup, Pak Pendeta. Nah ini orang yang sangat depres, saudaraku. Kasihan sekali. Karena setiap hari kan ketemu suami. Perlakuan suami itu tiap hari digesek hatinya. 2, saudaraku ya. Yang ketiga, ini seorang ibu, ini udah tua juga. Pak Pendeta, saya nggak tahu harus buat apa ya. Saya punya 2 anak laki-laki. Saya dan suami saya sudah tua banget. Kami hampir mendekati 80, Pak Pendeta. 2 anak saya laki-laki, 1 40 tahun, 1 umur sudah 30. Dua-duanya depresi. Yang gede itu, Pak Pendeta, dia sudah buka baju, buka celana di rumah. Keliling-keliling begitu. Yang nomor 2 itu kalau dia buang kotoran, dia ambil kotorannya, dia taruh air, dia sebar-sebarin di lantai rumah semua, dia sebar-sebarin gitu. Saya mau gimana, Pak Pendeta? Saya kenal Pak Pendeta karena orang kenalin begitu. Saya harus bagaimana? Saya udah tua loh. Suami saya udah nggak urus. Dia bilang, "Yuang urus." Saya sudah bawa ke sana, kemari, sudah bawa ke rehabilitasi, pulang lagi. Saya udah umur segini. Kalau saya mati, gimana 2 anak itu? Pak Pendeta, saya rasanya saya hidup ini tertekan sekali. Kayaknya kalau bisa mati pun takut. Kenapa? Siapa yang urus 2 anak itu? Udah 3, saudaraku ya. Kalau saya sebut lagi, sangat banyak. Yang keempat yang kita tahulah, terjadi penembakan gunshot di Texas itu. Anak muda umur 18 tahun itu siapa dia? Apa yang terjadi dengan dia? Broken home. Keluarganya itu, dia dulu tinggal, papanya nggak dijelasin kemana. Dia tinggal sama mamanya, ribut besar sama mamanya. Dia pindah ke rumah neneknya, grandmanya. Grandmanya pun ditembak mukanya.
Akhirnya dia bawa senjata itu, dia ke sekolah dasar, elementary school, 19 anak sekolah kecil-kecil itu dia bantai semua. 2 guru dihabisin. Kemudian dia ditembak mati sama polisi. Ini depres. Jadi saudara sekalian, kelihatannya kita ini oke-oke udah mulai habis COVID nih. Tapi side negatif daripada COVID itu dia muncul belakangan, saudaraku. Belakangan dia munculnya. Nah, jemaat dalam hal ini mesti waspada begitu. Mesti waspada loh. Saya tidak tahu jemaat kayak apa, tapi jiwa yang tertekan, ya, mentalitas yang tertekan, ya, depres yang kuat itu dia bisa muncul begitu. Ya. Ada orang nggak kuat lagi dia main judi lah, judi online, mau gimana lagi? Ada orang sudah jobless, dia ngomong Pak Pendeta, saya udah nggak ada kerjaan, udah nggak ada kerjaan. Sekarang COVID udah habis pun nggak tahu mau kerja apa. Mau kerja apa saya? Mau kerja apa? Tawaran sih banyak, flexing lah, ini banyak. Tapi saya sudah tidak punya uang. Saya minta uang sama tabungan dari kami sisa sedikit untuk anak-anak, istri nggak mau kasih, ribut. Saya mau minta untuk saya main supaya bisa menang, istri tidak kasih, ribut besar Pak Pendeta. Saudara, ini loh keadaan kita sekarang. Ini keadaan kita sekarang. Gitu. Kita melihat persoalan seperti itu, saya mau kita lihat diri kita. Siapa tahu kita punya persoalan lebih besar daripada mereka yang kita sebutkan. Atau persoalan kita itu tidak begitu berat, tapi menciptakan suatu gundah gulana di hati. Ayat tadi yang kita baca itu. Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Maka mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Jadi tekanan itu, kegelisahan itu, saudaraku, itu yang menyebabkan orang stres yang menuju kepada depresi, saudaraku. Itu anxiety, kecemasan itu membuat orang seperti itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, masalah ini harus kita awasi, kita harus pahami loh. Kita tidak boleh ngomong, Pak, saya percaya Tuhan Yesus, amin, begini-begini Pak, tidak akan terjadi stres kepada saya. Oh, tunggu dulu, saudaraku, tunggu dulu, biar saya jelasin, saudaraku. Memang Tuhan itu tolong kita, tapi realitas fakta yang kita hadapi, saudaraku, itu berat, gitu loh. Itu berat. Tuhan juga menginginkan kita itu handle juga loh. Bukan berarti kita doa selesai, enggak loh. Doa selesai, buka mata, masalah masih ada loh. Kadang-kadang gereja itu begitu, gereja ajarin kita itu begitu. Di gereja kita doa senang puji Tuhan, Tuhan mau amin, amin, amin. Pulang baru sampai rumah, itu debt collector udah datang, bank tagih utang udah datang di depan loh. Padahal gereja kita baru nyanyi. Semua beres, pulang udah ditunggu 2 debt collector. Karena nagih utang, kerepot kan. Udah di gereja kita seperti fly kita. Everything is okay, udah selesai. Udah sampai di rumah, pulang, baru kita mendarat di bumi. Kenapa? Masalah ini kurang, itu kurang, biaya ini belum bayar, semua belum bayar. Is it right? Benar kan? Benar kan? Benar kan hidup seperti itu? Jadi perlu ada suatu keberanian kita untuk mengevaluasi. Aku beriman, saudara beriman. Benar. Tapi fakta yang kita hadapi harus kita pahami. Jadi di Mazmur itu ngomong loh itu Daud itu. Mengapa aku gelisah? Kalau soal iman jangan tanya tentang orang itu. Mengapa aku tertekan? Ya, berharaplah kenapa aku tertekan. Mengapa engkau gelisah? Jadi biasanya orang-orang yang tertekan selaku ada yang bisa ungkapin ke orang lain itu good. Ada yang bisa ungkapin kepada pendeta oke. Ada yang bisa ungkapin kepada pasangan hidup oke. Ada yang nggak bisa loh. Ada yang nggak bisa loh. Dia stay at home di kamar, dia bingung. Nah, itu lebih berisiko tinggi. Nggak bisa. Dia sulit utarakan tekanannya kepada orang lain. Atau dia merasa, siapa lagi yang ngerti saya? Suami? Mana? Istri? Mana? Anak-anak? Papa bisa ngerti saya? Nggak mungkin lah. Jadi dia sendiri depres seperti itu. Lebih bahaya, saudaraku. Dari jalan keluarnya. Saya sama dengan jemaat loh. Bukan saya tidak mengalami. Waktu mata saya sudah hampir buta. Jam 3 subuh saya bangun, doa sendiri, anak-anak istri udah tidur. Kalau siang makan apa-apa masih bisa minta bantuannya. Tapi kalau jam 3 subuh kan nggak mungkin kita bangunin. Saya raba-raba dinding, mau ke toilet kan begitu kan. Saya doa, saya tertekan loh saudaraku. Aku tertekan loh. Karena kenapa? Kalau sampai ini buta, aku bagaimana ya Tuhan?
apa-apa nggak lihat, telepon dan semua nggak bisa. Jadi saya harus ada orang kedua yang hidup saya begitu. Gitu. Tertekan, saudaraku. Jadi saudara, waktu kita mendapat hal demikian, ini bisa terjadi kepada siapa aja loh. Sorry ya, kalau saya ngomong begini, ini tajam nih, bisa kena di kamu, saudaraku. Tapi jangan marah sama saya ya, karena saya nggak tahu kasusmu, ya kan? Kena tembak itu, kayaknya kamu, ngomongin saya ya, sorry, saya nggak kenal kamu, saya nggak tahu masalahmu, begitu. Kena itu, saudaraku. Iya Pak, kabarnya saya menangis loh Pak, di kamar. Nggak bisa lagi diutarakan sama siapa-siapa. Di luar, saya penampilannya oke, Pak Pendeta. Fine-fine aja. Bisa senyum, bisa kemana-mana, bisa ketemu orang. Ya. Orang melihat saya itu fine-fine aja. Punya ini, punya itu masih oke. Masih bisa lanjutkan hidup lah. Masih bisa cukup untuk menghidupi. Tapi tidak ada orang tahu, Pak Pendeta. Inside my heart. Dalam hatiku itu. Hati nuraniku yang paling dalam itu terluka, Pak Pendeta. Depres saya. Tertekan saya, Pak Pendeta. Gundah gulana jiwa saya. Hanya saya bisa utarakan sama Tuhan di tempat yang sepi dengan air mata. Setelah itu saya nggak tahu harus buat apa. Itu loh hidup itu, saudaraku. Oke, nah sekarang pelan-pelan kita lanjut. Kalau begitu, satu sisi Tuhan Maha Kuasa loh, oke. Sisi lain bagaimana kita menanganinya. Orang-orang yang mengalami depres, orang yang mengalami stres berat, orang yang mengalami tekanan termasuk pasca COVID ini, saudaraku. Karena rata-rata orang-orang seperti itu, dia kurang mawas diri, kurang peka untuk membilah dimensi waktunya. Nah, ini masalah. Gitu. Jadi yang kita baca tadi di Injil Matius itu kan bicara mengenai sandang, pangan, papan. Kan bicara mengenai sebuah kebutuhan hidup kita kan, saudaraku. Di ujung Matius 6 itu kan bicara mengenai jangan kamu khawatir. Khawatir hari ini aja, jangan khawatir hari besok masih ada kekhawatiran sendiri, saudaraku. Nah, orang-orang yang depres, stres berat sekali, saudaraku, kecenderungannya adalah dia menggabungkan 3 dimensi waktu itu menjadi satu. Ya kasihan. You mau nyanyi apapun di gereja, ya kasihan, pasti kasihan. Begitu. Bukan Tuhan tidak mau tolong. Tapi 3 dimensi waktu you gabung menjadi satu. Ya nggak jadi siapa-siapa. Nggak jadi siapa-siapa. Dimensi waktu yang pertama adalah masa lalu. Ya kan? Masa lalu COVID yang sudah lewat ataupun sebelum COVID itu yang menoreh hati yang pahit itu masa lalu itu menyebabkan stres berat kan, apalah itu saudara tahu lah apa itu. Nah sekarang dimensi waktu yang ada yang kedua adalah masa sekarang. So what, how, bagaimana Tuhan, saya harus buat apa sekarang. Nah ini yang sekarang loh, yang lalu sudah masih nempel loh di sini, yang lalu itu nempel loh. Jobless lah ini itu nempel di sini. Nah sekarang yang sedang dihadapi bagaimana? Saya harus bagaimana Tuhan? Saya harus bagaimana keadaan begini? Udah bingung dia tentang yang sekarang ini, udah bingung, nggak tahu harus bagaimana. Udah baca firman, udah minta doa, tetap aja belum ada solutionnya, tetap membingungkan begitu. Yang lewat sudah menyakitkan. Sekarang ini membingungkan. So what shall I do? Saya harus apa ini, Pak Pendeta? Kayak tadi anak muda itu yang habis uang dia, saya harus apa Pak Pendeta? Mau start dari zero lagi rasanya saya udah nggak kuat loh. Saya orangnya irit Pak Pendeta, saya irit. Saya ini kerja sungguh saya, uang saya simpan begitu. Dan lebih menakutkan Pak Pendeta, saya melakukan itu bukan saja dengan uang saya, uang keluarga, teman-teman, family ngumpul di saya. Sekarang mereka kejar saya, Pak. Saya nggak tahu lagi. Kalaupun saya kerja, saya harus bayar mereka. Sampai kapan? Bayar sampai kapan? Bermiliar-miliar loh itu loh. Saya harus bayar sampai kapan? Sampai kapan? Saya baru ingat. Satu ibu lagi. Ini banyak ini jemaat sekalian. Kasian-kasian banget. Ya susah juga jadinya. Ini ibu sharing juga. Teman lama, teman baik, ajak dia beli Bitcoin, begitu. Ajak dia beli Bitcoin, senang banget. Ajarin saya nggak tahu, nggak apa-apa saya ajarin you begini, nggak usah bergantung sama suami. Saya ajarin you bisa untung besar. Diajarin begini udah, nah beli Bitcoinnya, ditransfer uangnya 2,5 miliar. Bitcoinnya kelihatan di itunya itu ada dalam hitungan pound sterling.
Dikasih lihat saya, Pak Pendeta, ini Bitcoin saya. Tapi besoknya itu Bitcoinnya langsung zero. Teman saya telepon sudah tidak bisa dikontak lagi. Aku enggak ngerti loh Pak. Itu teman baik saya loh Pak. Itu teman sekolah lama saya loh Pak. Dia tahu bagaimana saya susahnya hidup. Dia tahu saya bagaimana saya ngumpul uang. Dia tipu saya Pak. 2 bulan ini saya depresi Pak. Itu uang saya susah ngumpulnya. Saya percaya juga sama dia. Saya percaya saya transfer dia. Langsung muncul di pound sterling Bitcoin-nya. Besok tinggal zero. Nggak bisa dikontak lagi. Aduh, saudara dengarin firman-Nya, hati-hati ya. Sekarang banyak sekali yang begitu. Kita terpesona karena hidup kita udah kurang ini, kurang itu. Kita terbawa oleh arus zaman. Jangan. Coba garisi apa yang kita ngomong hari ini. Enggak kayak dulu, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa kok. Ada bagian hidup yang harus berani kita terima. Enggak apa-apa kok. Saya kasih contoh ya. Saya, saudara sekalian, keadaan saya tidak seperti dulu lagi loh. Hidup saya tidak normal seperti dulu lagi loh, saudaraku. Ya, karena saya harus jaga kesehatan, saya harus jaga mata, gula darah paling penting, kan begitu. Saya tidak seperti orang normal lagi loh. Saya harus hidup jaga makan. Saya udah jelasin kan, saya makan semua rebus loh. Ikan rebus, ayam rebus, sapi rebus, bakso ikan, sayur rebus, semua begitu. Gak ada bumbunya. Mila, apa dulu yang paling suka itu apa itu cappuccino lah, apa semua udah enggak saya teh begitu. Nah kan sulit kan, tapi kita harus berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih kekuatan kepada kita untuk lewati, tapi kita harus bayar harga loh men. Saya harus membayar harga untuk diri saya loh. Artinya apa? Dengan usia saya dan kondisi kesehatan saya seperti ini, saya makan bukan untuk mulut lagi. Kan saya makan untuk perut supaya saya bisa kenyang. Itu sudah bersyukur loh. Bukan untuk keenakan mulut, ini itu udah nggak bisa. Saya paksain juga, Tuhan Maha Kuasa. Besok buta lah saudaraku. Ya kan, saya makan mie, kan manis semua itu. Kan nggak bisa lagi. Kan ada orang nggak mau begitu. Pokoknya makan dulu lah, nanti makan obat. Nanti ada masalah, Tuhan yang salah loh itu loh. Iya kan? Tuhan yang salah itu. Kan nggak bisa begitu lagi hidup. Nggak bisa lagi, men. Nggak bisa. Saya duduk makan sama anak saya ya. Itu mereka beli babi panggang, babi merah. Apalagi anak mertua saya masak babi kecap sayur asin, itu saya paling senang itu di depan saya. Keinginan hati gue mau rebut itu men, begitu. Tapi saya tahu diri kalau saya makan itu nanti malam saya bisa tidur gelisah. Kenapa? Kalau ada mata di mana, kalau ada apa gimana, lebih baik gak usah makan lah. Nah, mau nggak saya tawarin begitu? Kalau saudara bilang, Pak, sorry ya, saya masih ini, Pak, saya masih mau kerja, silakan. Saya masih ini, Pak, nggak apa-apa kok. Tapi you harus pahami yang kamu miliki dulu, nggak kayak dulu lagi. Mau terima, kalau you tidak mau terima, you depres. Kok cuma segini hartanya? Orang sudah nggak ada harta masih hidup loh. Tapi kita masih kok begini. Nah ini penyakit bukan karena Tuhan tidak maha kuasa. Penyakit di kita sendiri ini. You create your own problem. Sorry ya. You create your own problem. Dulu naik Mercy, sekarang Kijang aja udah nggak mau. Kenapa Kijang? Udah naik motor aja men. Ya kan? Kenapa hanya Kijang? Nggak mau. Uang udah cukup, udah pas-pasan. You pergi cicil Mercy zaman sekarang. You create your own problem. Jangan Tuhan bilang Tuhan tidak tolong. Istilahnya, jangan bilang Tuhan tidak tolong. You create your own problem. For what? For what? Saudaraku, ini yang kita alami jemaat sekarang. Oke. Pas itu sudah menyebabkan suatu stres dalam diri, tekanan itu. Yang ada sekarang, dimensi sekarang ini, saudaraku, present ini, gimana ini Pak Pendeta? Nah itu bilalah, gimana you hadapi. Nah sekarang future, you juga gabungin. Gimana nanti besok ya? 3 bulan lagi gimana ya? Setahun apa yang jadi ya? Lu bayangin, masa lalu, sekarang 3-3 itu udah masa akan lalu, kumpulin jadi satu. Apa you nggak stres? Stres lah men. Seolah-olah hidup ini, masa depan kamu belum tahu apa-apa. Kalau kita percaya Tuhan, itu kan Tuhan punya. Masih di tangan Tuhan.
kumpulin jadi satu yang nggak jadi orang, Bu. Nggak jadi orang, Pak. Saya kumpul jadi satu, saya nggak jadi orang. Aduh, 3 bulan lagi kok buta gimana ya? Setahun lagi kok buta gimana? Ya nggak jadi orang, men. Nggak jadi orang. Saya jadi tidak semangat melayani. Ya itu nantilah. Kalau saya mau biasa 5 tahun ke depan masih bisa lihat. Terserah Tuhan lah. Yang penting today saya bisa sehat, jaga mata saya, go on. Gitu. Masa depannya Tuhan punya. Dibilah, Pak. Dibilah, Bu. Jadi yang lalu udah lihat diobatin ini saya harus bagian dari pahit itu air mata, belajar Tuhan saya belajar apa. Yang ada sekarang itu, yang sekarang sedang terjadi itu cari solusi. So, what should I do, Lord? Jangan berhenti aja, you depressed, tapi harus ada tindakan proaktif. Kalau begini, saya harus bagaimana, Tuhan? Cukupkan dengan apa yang saya ada sekarang, hati-hati dengan kejahatan, hasutan, ajakan orang tidak benar. Ke depan gimana? Future, itu miliknya Tuhan. Coba kita bisa separate, kita bisa bilah, bisa pisahkan. Lumayan hidup, nggak begitu tertekan loh. Nggak begitu tertekan. Nah, saudara rasakan pas di gereja, ya kan? Allah Maha Kuasa, Tuhan penuh setia, Tuhan pasti mencari. You aman, tanpa you sadari, you tenang. Kalau sadari, 3 waktu itu dipisahin oleh khotbah pendeta itu. Dipisahin tuh. Iya ya, Tuhan tahu segala, iya ya. Tapi sampai Roma, you gabungin lagi. You gabungin lagi. You gabungin lagi. You gabungin lagi. Pendetanya udah pisahin loh. Ya. Tuhan tahu segala yang kamu butuhkan. Amin. Sampai Roma. Jadi gimana besok, Ma? Mulai lagi dia serahku. Jadi ini yang membuat orang depres. Masalah hidup cuma sandang pangan papan kok. Tuhan Yesus ngomong tadi, kalau you khawatir, hari ini aja lo. Besok masih ada kekhawatiran sendiri. Jangan takut nggak dapat. Antri itu kekhawatiran. Tuhan kasih nanti. Tuhan kasih itu. Jadi saudara, kalau saudara lihat saya semangat loh hidup ini, saudaraku. Saya semangat banget loh. Lihat, nggak usah dibohongi sih. Lihat saya khotbah itu. Ekspresi saya itu. Saya semangat, saudara. Kenapa? Karena saya tahu siapa pegang masa depan saya. Saya tahu siapa pegang masa depan saya. Toh dalam perjalanan yang sekian puluh tahun itu, kalau mati pun sudah mati, udah bunuh diri, udah kena serangan jantung, ya, udah buta. Kalau mau sudah jadi semua. Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan mau seperti ini. Ya kalau Tuhan mau seperti itu, harus semangat dong. Seperti kita. COVID udah lewat. Banyak orang nggak bisa lewat COVID loh, men. Mati, men. Nah, kita sudah bisa lewat. Kalau sudah bisa lewat COVID, harus lebih kuat untuk move on. Kan begitu. Iya kan? Move on. Boleh punya cita-cita, silakan. Begitu. Tapi harus berani menerima fakta-fakta hidup yang ada. Gitu. Ekonomi tidak akan cepat melejit naik. Enggak juga. Enggak juga. Maka saya pagi-pagi dini ini saya udah ngomong, dini awal mungkin saya udah ngomong, hati-hati ya dengan explosion daripada stress depression yang di depresi itu yang muncul di depan dia, keluar di depan, gitu, keluar di depan, tanpa kita sadari loh itu loh, tanpa kita sadari ya. Nah, saudara, kalau kita bisa pahami hal seperti ini, kita bisa jalani dengan baik. Saya pikir iman kita cukup qualified. Kita cukup qualified untuk dibawa oleh Tuhan memasuki era pasca COVID. Begitu. Tapi kalau kita enggak, habis kita. Habis, men. Habis kita. Berarti rohani kita tidak cukup qualified untuk menjalani. Kita akan terlunta-lunta jalan imannya. Begitu. Akan merenung terus, meratap terus meratapi masa lalu. Kok begini dulu ya? Terus, jadi apa yang sudah terjadi nggak mungkin you ubah, men. Nggak bisa you ubah. Nggak mungkin you bisa ubah. Mamamu, papamu, orang yang paling kamu sayang sudah meninggal karena COVID, pendeta yang paling kamu sayang sudah meninggal COVID, you tidak bisa ubah. Tidak bisa ubah. For what kita meratapi? Gak ada gunanya. You cannot change it. You bisa ubah, saudaraku. Gak akan. Nah ini ada orang-orang yang nggak mau ngerti. Nangis terus, meratap terus, ingat sedih lagi, tanyanya, kenapa ya Tuhan? Kenapa terus? Mestinya saya kalau menurut saya, kalau dia tanya mengapa Tuhan turun, tampar dia langsung udah begitu. Sudah mati sudah, kalimat kasar sudah mati sudah, mau dia main. Mau suruh dia bangkit dari kubur. Kalau dia bangkit dari kubur, yuk kabur, hantu pulang, yuk kabur. Iya kan? Sorry nih, ada loh orang begitu, ada loh. Kenapa Tuhan? Kenapa terus? Udah terjadi?
Sudah happen, already happen, kenapa terus? Kenapa harus begitu kita ngomongnya? Ada bagian hidup yang kamu sudah tidak bisa ubah. Never. You nggak akan bisa ubah lagi. Nggak akan. Jadi harus jalani itu. Harus terima itu. Mata ini sebelah buta. You harus terima itu. Walaupun dokter bilang masih ada kemungkinan, ya, saya belum ada keinginan ke situ. Satu mata cukup Tuhan, cukup. Jalani satu mata kalau bisa bertahan 10-15 tahun, udah oke kok, umur saya udah berapa itu, udah selesai, pulang aku surga, saudaraku. Pulang ke surga bukan satu mata gua dua nanti waktu di pulang surga, jelas itu. Satu ini gua simpan dulu dah untuk di surga biar lebih jelas lihatnya. Saudaraku. Kalau kita udah ngomong begini, saudaraku, itu kena di hati kita satu-satu itu. Ya. Sorry to say, apa pendeta gak stres? Stres lah, men. Stres lah. Ini sudah baru mulai online ini kan, baru mulai onsite ibadah kan. Nah, pendeta-pendeta yang gereja-gereja besar, kita ngomong masalah gereja besar itu tanggungannya besar loh. Finansialnya besar loh. Biaya operasinya besar loh. Kalau sewa pun besar loh. Kalau gedung sendiri pun itu juga besar. Ya, apa nggak dipres? Jemaat juga tidak bisa dipaksa untuk bagaimana, karena mereka juga nggak tahu harus bagaimana. Right? Kita semua begitu, kita mengalami hal yang sama loh, saudara sekalian. Begitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu, lewat khotbah seperti ini, kita masing-masing harus mawas diri, men. Harus mawas diri. Kata kuncinya harus pintar-pintar merawat diri, menjaga diri, bukan sekedar hidup sanang papan. You harus berani merawat inside you soul, untuk merawat jiwamu itu, merawat mentalmu itu, saudaraku. Ya, merawat mentalmu itu loh. Kadang-kadang nggak kelihatan di luar. You tampil meyakinkan, tapi inside your heart. Nah, itu ayat itu. Tertekan sekali, gundah gulana. Tertekan sekali, hanya bisa diekspresikan kepada Tuhan saja. Begitu. Jadi yang saya ingin khotbah hari ini, saudaraku, jangan menganggap remeh pasca COVID, oke? Karena dia munculnya pasti pasca COVID itu hal seperti ini. Kedua, mari kita belajar untuk benang kusut dimensi waktu lama, dulu, sekarang, dan akan datang itu. Pisah-pisahin dengan bagus. Pisah-pisahin. Jangan juga gabungin satu. Yuk pisah-pisahin. Kalau masa depan yuk khawatir, ingat ada Tuhan di situ. Itu beres tuh. Ya kan? Kalau yang sekarang, Tuhan saya harus ora et labora. Saya harus berdoa sampai bekerja. Saya harus jalani. Walaupun cuannya sedikit, usahanya masih susah, saya harus jalani Tuhan. Saya harus terima bagian itu. Masa lalu already happen. Nggak mungkin diubah. Try to accept the reality. Coba belajar untuk menerima kenyataan yang sudah terjadi. It's okay. Nah, kalau bisa lewatin masa lalu itu bisa ditangani seperti itu, masa sekarang itu bisa dipahami begitu, yang ke depan bisa dimengerti Tuhan ada di situ, lumayan oke jiwa ini. Jadi waktu you nyanyi pun, you nyanyi rohani pun bagus, you dengar firman pun oke, you baca ayat pun oke. Jadi jiwamu terpelihara dengan baik oleh firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu sebenarnya begitu loh memelihara kita. Tapi kita ini manusia ini terlalu worry, terlalu khawatir. Jadi begitu kita, terlalu khawatir. Memang manusia ini kalau semuanya oke, semuanya bagus, semuanya happy, semuanya ada, nggak kurang apapun, kita jadi nggak butuh Tuhan. Kecenderungan manusia itu meremehkan Tuhan. Manusia itu begitu. Justru kadang harus ada masalah, ada problem, air mata, baru kita dekat Tuhan Yesus. Begitu tuh, saudaraku. Itu begitu itu kita itu. Ya kita welcome ya. Selamat datang dalam peradaban manusia itu begitu. Kalau sudah selesai, sudah semua dapat, you nggak akan ikut Zoom ini. Kemana you ada ikut? Saya belum sempat. Itu begitu tuh. Ya. Ada di mana? Di Singapura jalan-jalan. Covid nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau udah susah, air mata, dihantam sama istri sekarang bisa pukul suami loh, men. Itu si John Depp itu sama si Amber Heard itu yang dihajar John Depp. Istri sekarang hebat loh, men. Dia bisa pukul suami loh. Hati-hati loh.
Dulu suami pukul istri, sekarang istri pukul suami. Istri yang gede, suaminya kecil, patah itu leher. Hati-hati lo, men. Ini yang suami istri dengerin, hati-hati. Lu dihajar suami istrimu nanti itu. Dia bilang, gantian ya. Yuk pikir zaman sekarang, zaman kayak dulu itu tukang pukul. Gua sekali hantam, benjol. Gua tuntut ke pengadilan, ya berapa M. Begitu. Jadi saudara, waktu kita pahami hidup begini, yuk mari yuk. I don't know yang kamu alami sekarang apa. Pisahinlah 3 dimensi waktu itu. Hapuslah di air mata. Oke? Yang lewat itu. Semangatlah untuk jalani hidup ini, oke? Yang pendeta, yang gembala, yang jemaat, semua semangatlah. Ke depan Tuhan berdiri di situ. Ya. Tuhan berdiri di situ. Udah oke nih, udah oke. Jalani. Tuhan berdiri di situ. Oke jemaat, mari kita tunduk kepala sebentar. Jemaat kita tunduk kepala sebentar, saya butuh berapa menit untuk suatu refleksi buat you masing-masing. Kita tenang sebentar yuk. Jemaat, coba lihat dirimu masing-masing. Saya tidak tahu situasi kondisi engkau seperti apa ya. Tapi firman ini kalau sudah sampai kepada engkau, artinya Tuhan mau ngomong sesuatu. Tuhan mau hibur, Tuhan mau kuatkan, Tuhan mau kasih tahu, ada bagian-bagiannya Tuhan. Masa depanmu itu bagiannya Tuhan. Masa sekarang ini bagian you, ada juga bagiannya Tuhan. Masa lalumu itu ada juga bagian you yang harus kamu pahami dengan baik. Dan Tuhan akan pakai masa lalu yang pahit maupun yang suka itu untuk membentuk engkau lebih dewasa rohani. Coba lihat dirimu masing-masing. Banyak ya, yang enak-enak sudah kita nikmati ya, yang menyenangkan udah banyak kita nikmati ya, baiknya Tuhan ya. Tapi jangan lupa ada juga yang air mata kan, ada juga yang pahit kan. Suka duka itu kita harungi, menjadi berkat buat hidup kita tersendiri. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kan. Nah, sekarang coba lihat masa yang kamu hadapi saat ini. Bagaimana? Jangan pernah bilang aku sudah nggak tahu harus buat apa. You harus berani, proaktif ya. Tuhan, aku masih hidup, masih kuat, masih bisa berjuang. Masih bisa meneruskan hidup. You harus optimis, punya kekuatan yang Tuhan kasih. Allah itu sumber kuatku. Tuhan yang kasih kamu kekuatan. Lanjutin ini hidup. Oke? Dan lihat lagi ke depanmu, kalau hari demi hari kamu khawatir, kadang-kadang timbul khawatir untuk ke depan. Gimana anak saya, gimana pelayanan saya, gimana bisnis saya, gimana dengan kredit saya di bank, mau apa-apa pendeta. Kau percaya Tuhan ada di situ. Kau jalani sekarang, yang ke depan nanti Tuhan atur. Tuhan atur perlahan untuk you jalani. Nanti ujung hidupmu kamu akan memuji kebesaran Tuhan. Yes. Jemaat doa sendiri-sendiri. 1-2 menit you doa masing-masing. Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Mengapa engkau gundah gulana di dalam hatiku? Berharaplah kepada Tuhan, Allah sumber kuatku. Kau belajar kalau khawatirmu tiba-tiba muncul, ingat Tuhan sudah bilang, cukup 1 hari khawatir. Besok masih ada kekhawatirannya. Besok Tuhan sudah ada di situ menunggu kita. Anugerah Tuhan cukup buat kita untuk menghadapi setiap masalah. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup untuk kita menghadapi setiap masalah. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bukan orang sempurna. Kami bukan malaikat. Kami bukan raksasa iman. Kami manusia biasa yang dari darah dan daging.
Banyak hal yang kami arungi Tuhan. Suka, duka, air mata, kepedihan, kehilangan. Semua kami alami Tuhan Yesus. Hari kami, makin hari, makin kami sadari banyak dalam diri kami yang terhilang, yang harus kurang, yang harus sudah tidak ada. Ajar kami untuk mengerti hidup, kesehatan kami, usia kami pun sudah mulai bertambah. Dulu kami 25, sekarang kami sudah 50, sudah 60. Tuhan Yesus, ajar kami lebih bijaksana hidup, mengerti hari-hari yang Kau beri Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Iring Yesus selama-lamanya. Terima kasih untuk Zoom City of Love ini Tuhan. Kau baik. Biar hamba-Mu ini dan semua jemaat dan hamba-Mu Pak Timothy, kami boleh mendengar firman ya Tuhan. Kami boleh dengar ya Tuhan. Kami boleh berjaya taat ya Tuhan. Kami boleh berjaya teguh ya Tuhan untuk menjalani, kami diberi kesempatan boleh hidup di pasca COVID ini. Makasih Tuhan. Terima kasih. Dengar kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.